dengan menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Oke. Oke. Yang selanjutnya fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Oke, ini tadi sudah. Yang selanjutnya yaitu untuk pemimpin dan tim IT, ya, terintegrasi satu akun untuk semuanya, ya. Pengelolaan sumber belajar dan jangka panjang dapat diakses untuk semuanya. Maksudnya apa? Di sini ya, di sini dari tim IT, dari sekolah itu semuanya bisa digabungkan dan bisa belajar, bisa berkomunikasi di situ. Jadi nanti bisa dibuatkan grup, ya, bisa dibuatkan grup. Ada Google Chat, ya, ada dibuatkan grup email, ya. Jadi untuk berkomunikasi lebih mudah. Yang selanjutnya, apa saja keuntungan memiliki akun belajar ID? Ya, ini. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki dan mengaktifkan akun belajar ID, ya, satu, nah, perbedaan akun pribadi dan akun belajar ID. Kalau akun pribadi, Bapak Ibu hanya tersedia 15 GB. Ya, kalau menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu tanpa ada batasannya. Berapapun file yang Bapak Ibu upload akan tersimpan di Google Drive. Oke. Fitur Google Meet, ya, antara akun pribadi dan akun belajar ID. Ya, akun pribadi tidak dapat angkat tangan atau merekam rapat. Jadi apabila Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, ya misalkan memberikan pembelajaran atau apa, atau memimpin sebuah rapat, jadi di situ tidak ada fasilitas angkat tangan. Angkat tangan maksudnya apa? Apabila ada anak dan peserta, anak atau peserta dalam rapat itu tidak bisa, kita tidak tahu antriannya, ya, siapa saja yang mau bertanya. Kalau tidak ada antriannya, biasanya saling saut menyaut, jadi agak susah, gitu nggih. Bentar. Kalau ada tulisannya Nur sedang melakukan present. Oke, ada yang bocor tadi. Oke, yang selanjutnya akun belajar.id, angkat tangan dan dapat merekam Google Drive, ya. Jadi Bapak Ibu apabila menggunakan akun belajar ID akan ada fasilitas angkat tangan, ya tujuannya itu tadi kita bisa tahu siapa yang lebih dulu angkat tangan dan kita bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya di akun pribadi, ini video call dan Google Classroom. Di Google Classroom itu kalau menggunakan akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas, ya. Yang belajar ID, akun belajar ID dapat membuat link Google Meet untuk kelas. Jadi apabila kita menggunakan akun belajar ID, ya kita bisa langsung klik, ya, klik ini, ya, ini di Meet ini, ya, otomatis anak didik kita tinggal klik di sini, tinggal copy, nanti kirim ke anak didik kita. Yang selanjutnya kapasitas classroom. Ya, kapasitas classroom kalau menggunakan akun pribadi, ya, maksimal guru itu ada 20 guru dan siswa 250 siswa. Ya, tidak ada fitur undang wali. Ya, maksudnya apa undang wali di sini? Wali bisa kita undang dalam kelas kita. Jadi setelah itu nanti kita bisa berkomunikasi dengan wali siswa. Oke, yang apabila kita menggunakan akun belajar ID, maksimal guru sama 20, tetapi perbedaannya ada di sini. Untuk siswa bisa mencapai 1000 siswa dan bisa undang wali. Gitu. Yang selanjutnya penugasan di classroom. Apabila kita menggunakan akun pribadi, tidak dapat impor nilai Google Form. Ya. Yang selanjutnya dan tidak dapat mode terkunci Chromebook. Ya. Kalau kita menggunakan akun belajar ID, import nilai Google Form, mode terkunci Chromebook, cek originalitas, ya, originalitas. Jadi di sini apabila kita memberikan tugas ke anak, ya,
Apabila kita sudah mempunyai Chromebook, jadi di situ sudah bisa terkunci tabnya. Jadi anak misalkan mengerjakan, ya sudah terkunci di posisi soal itu. Oke, Google Workspace for Education di sini kolaborasi di mana saja, komunikasi efisien plus interaktif. Ya, maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya, dimanapun ya, kita menyimpan file tidak ada batasnya, ya, aman dan mudah diakses dari mana saja. Misalkan Bapak Ibu saat ini masih melakukan pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran dimanapun, kapanpun, ya bisa mengoreksi tugas anak dimanapun dan kapanpun, ya. Jadi tidak harus di sekolah atau di rumah atau misalkan bepergian kemanapun, Bapak Ibu masih bisa mengontrol atau memberikan tugas kepada anak didik kita, ya. Komunikasi efisien yaitu bisa berkolaborasi, berdiskusi dan berbagi. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu bisa membuat kelas dan berbagi apapun yang ada di situ dan bisa berdiskusi dengan anak didik kita. Oke, ini yang terakhir di Google Workspace for Education. Di sini sudah digunakan kurang lebih 170 juta di seluruh dunia, yaitu siswa dan guru. Oke. Oke, ini slide terakhir yaitu teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya. Jadi di sini semoga kita sebagai guru ya bisa memberikan perubahan dengan adanya teknologi, kita bisa memberikan perubahan yang maksimal kepada anak didik kita. Oke, ini Bapak Ibu pembukaan dari saya. Sebelum saya lanjutkan, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon apabila Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan, nanti silahkan langsung ditanyakan gitu nggih. Oke. Alhamdulillah ini sudah 43 peserta. Akan saya lanjutkan materi hari ini. Yang pertama yaitu Google Drive. Oke, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah masuk di sini, di sini ini ada tombol ya, tombol titik 9 di sini. Ini adalah navigasi. Ya, di sini ada akun, ada email, ada drive, ada classroom, ada dokumen, ada spreadsheet, slide, kalender, chat, meet, formulir, ya, ini kontak. Dan selanjutnya ada grup juga ya. Ini nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama di sini akan saya bahas tentang Google Drive. Apa itu Google Drive? Ya, Google Drive yaitu penyimpanan cloud atau penyimpanan secara online. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpan file apapun di sini ya, tidak ada batasannya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada fasilitas dari Google Drive ya, bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, bagaimana kita membuat suatu folder ya, ya. Ini ada tab baru ini untuk membuat folder ya. Ini prioritas, maksudnya apa? Ini adalah prioritas yang file yang kita berikan tanda
kita. Ya, jadi ini adalah file-file yang prioritas. Yang selanjutnya ini adalah draft saya. Maksudnya apa? Ini adalah hanya draft punya pribadi saya. Ya. Yang selanjutnya draft bersama. Maksudnya apa? Draft bersama ini adalah draft yang bisa Bapak Ibu berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ini misalkan ada materi, satu rumpun atau apa, bisa dimasukkan di sini dan bisa berbagi. Ya, semuanya tinggal diatur di mananya, diatur di aksesnya. Ya, Bapak Ibu menjadi pemilik, ya, salah satu nanti menjadi pemiliknya. Setelah itu ada yang ngatur dia sebagai anggota, ya anggotanya itu diberi hak akses apa gitu ya, nanti akan saya jelaskan di situ. Oke, yang selanjutnya ini ada komputer. Nah, komputer itu maksudnya apa? Ini adalah yang ada di komputer kita. Ya, ini akan tersinkron secara otomatis dengan komputer kita, Bapak Ibu. Ya, misalkan Bapak Ibu mengerjakan di komputer, ya, otomatis akan tersimpan di drive kita. Ya, ini misalkan ini. Ya, ini adalah pekerjaan saya yang ada di komputer saya. Jadi semuanya akan langsung tersinkron. Ya, gitu. Bapak Ibu misalkan mengerjakan offline gitu ya. Ya, otomatis nanti kalau pada waktu online otomatis akan terupload gitu. Yang selanjutnya di sini ini adalah file-file yang dibagikan ke saya. Ini yang terbaru, ini yang berbintang. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan bintang atau prioritas kepada folder kita. Oke. Yang pertama, bagaimana kita memulai bekerja dengan Google Drive. Ya. Yang pertama kita tambahkan di sini. Ya. Di sini masih ada lagi Bapak Ibu. Di sini ada tambahkan folder. Setelah itu upload file, upload folder. Di sini ada bagaimana kita membuat Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan formulir. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah membuat, ya, saya hanya mengulang saja. Oke, yang pertama bagaimana kita membuat folder. Folder ini saya contohkan nanti sebagai apa namanya yang akan kita buat tugas nanti ya. Oke, ini saya buat folder. Ups, bentar. Oke, sebentar. Ini ada kendala sedikit sebentar. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu, mohon maaf. Close. Ini saya tambahkan folder di sini. Setelah itu dikasih nama foldernya, ya. Setelah itu klik buat. Oke, ini ya Bapak Ibu eksam material. Di sini bisa kita kasih warna Bapak Ibu. Ya, ubah warna menjadi warna monggo sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, ini oh sama ya. Bentar saya ganti warna. Nah, misalkan merah. Ini juga ada merah. Ini berarti saya sukanya merah dan biru. Oke, ini bisa ganti ini ya. Oke.
Setelah itu kita akan membuat file di dalamnya, nggih Bapak Ibu. Kita akan membuat file di dalamnya. File apa saja yang akan kita buat? Ya, misalkan di sini kita buat file doc. Ya. File doc kita tambahkan di sini, ya. Kita klik dokumen di sini. Dokumen ini ada dokumen kosong dan dokumen template. Ya, template berarti sudah disediakan oleh Google. Nah, kalau dokumen kosong berarti kita akan membuat dokumen baru, gitu ya. Oke, di sini kita buat dokumen kosong. Oke. Di sini ya, di sini kita isikan nama filenya Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita enter. Ya, ini kita membuat dokumen eh, satu ya dengan nama Google Form ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat Google Slide ya, kita tambahkan di sini. Setelah itu klik Google Slide, sama. Oke, yang selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu, ini yang saya share untuk Google Slide dan Google Doc kelihatan betul nggih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Bu. Kelihatan. Ye. Yang selanjutnya kita buat Google Sheet ya, kita buat Google Sheet. Kita namakan judulnya Google Sheet this number. Oke. Oke, di sini ya, di sini kita sudah mempunyai 3 file ya, 3 file. Ada file doc, file sheet dan file Google Slide. Oke. Kalau Google Doc ya, Google Doc biasanya kita akan membuat materi atau apapun itu nggih. Bapak Ibu, oke, sekarang akan saya share untuk Google Doc-nya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tadi di sini bagaimana kita menambahkan tadi belum kelihatan, ya. Kelihatannya belum kelihatan. Oke, ini saya tambahkan lagi. Misalkan kita membuat file, ya file doc, ya satu. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, kita sudah ada di sini, ya, posisinya di sini. Setelah itu di sini judulnya, ya, jangan lupa file kita harus diberi judul, misalkan latihan 1. Oke, di sini kita memberikan atau akan membuat materi apa ya. Kita cari dulu, misalkan di sini akan kita mencari materi tentang filosofi Plato. Bagaimana Bapak Ibu ya? Ini di bawah ya, di bawah kanan ini tinggal klik saja. Ini ada pelajari. Oke. Di sini ada telusuri. Kita ketikkan filosofi Plato di sini. Setelah itu kita klik di sini. Ya, kita cari ya. Kita cari di mana? Ya, ini ada dari web. Kita pilih salah satu ya, kita ngambil materi dari mana, kita klik di sini misalkan ini ya,
Ya, ini tentang Plato. Oke. Oke, kita ambil salah satu. Ya. Misalkan di sini kita kopikan. Setelah itu kita masuk ke doc lagi. Setelah itu klik paste filsafat Plato gitu nggih. Ya. Setelah itu bagaimana kita akan memberikan gambar ya, gambar Plato. Kita klik di sini, klik gambar di sini nggih. Ya, ini ada web kita untuk mencari materi. Ini gambar kita untuk mencari gambar tentang Plato. Misalkan saya ini saya tambahkan. Tinggal klik plus ini saja Bapak Ibu. Tinggal plus nanti otomatis gambar akan ya akan tersematkan di sini. Ya, oke. Kalau terlalu besar bagaimana? Ya, kita kecilkan. Ya, kita menyesuaikan. Oke, setelah itu ya, kita sesuaikan di sini. Ya, kalau sudah, ya tinggal kita tambahkan materi lagi. Kita tambahkan materi lagi di sini tadi yang kita cari tadi. Ya, kalau gambarnya tidak sama. Oke. 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 Oke, yang selanjutnya bagaimana kita memberikan catatan kaki, ya, memberikan catatan kaki pada materi kita. Ya. Oke, di sini kita klik di sini, ya. Ini tadi kita ngambil dari mana? Nih, dari sini, ya ini ya. Ini ada tanda kutip, ya, ada tanda kutip ini silahkan diklik. Ya, silakan klik otomatis ya otomatis nanti akan ada catatan kaki di bawah. Ini ya, ini ada muncul satu, ya muncul satu. Ini otomatis di bawah ada sudah ada ya, sudah ada keterangan catatan kaki di sini ya. Ini ada Plato, edukasi filosofi dan teori. Terus setelah itu ini adalah laman webnya, diakses pada tanggal berapa. Ya, ini sudah ada keterangannya di sini. Oke, di sini. Apabila Bapak Ibu membuat materi atau apa ya dengan catatan kaki, ya seperti ini. Jadi begitu mudahnya belajar bekerja dengan Google Doc. Oke. Yang selanjutnya, apabila kita bekerja sama dengan teman kita, bagaimana kita memberikan akses ya. Di sini ada file. Setelah itu bagikan Bapak Ibu. Kita bagikan ke siapa? Teman kita. Ya, misalkan gue salah satu siapa yang ada di kelas ini. Siapa Pak? Pak Wahid, akunnya apa Pak Wahid? Pak Wahid ini Pak, Wahid Asidik. Wahid. Akun belajar ID-nya Pak? Ya, sebentar Pak. Lupa nggih? Ada Pak. Oke, ada. Tadi error. Saya buka lagi. Oke, ini bisa dibagikan siapa saja yang mempunyai akun belajar ID. Oke, ini misalkan saya bagikan ke Wahid Asidik 31 Pak, sama Pak. WA Asidik 31 @guru.smkbelajar.id. gitu nggih. Oke. Wahid Asidik 31. Oke, saya cari dulu sebentar.
Bisa kirim WA saya, Pak. Oh ya, Agak siap. susah, oke. Nih, saya juga coba nyari biar bisa kolaborasi nanti Bapak Ibu. Ini sudah dapat Pak Wahid. Ini ya, ini Pak Wahid. Oke, Siap. jadi di sini Bapak Ibu, ini saya bagikan ke Pak Wahid. Ya, saya bagikan ke Pak Wahid. Ini bisa sebagai pengakses lihat saja. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi nanti Pak Wahid hanya bisa melihat saja, ya, hanya melihat file yang saya berikan tadi. Terus yang selanjutnya ini adalah pemberi komentar, ya, pemberi komentar. Maksudnya apa? Ya, Bapak Ibu nanti yang dibagi link ini hanya bisa memberikan komentar saja, ya, mengomentari saja. Ya, misalkan kurang apa, pekerjaan ini kurang apa, gitu. Yang selanjutnya di sini adalah editor. Maksudnya apa? Kalau editor, jadi Bapak Ibu bisa ngedit, bisa hapus, bisa menambahkan, ya, bisa ngoreksi semuanya itu. Ya, ini saya coba editor, ya, nanti silakan ini saya kirim ke Pak Wahid. Ya, coba nanti bagaimana bisa ngedit atau tidak. Ya, monggo Pak Wahid bisa mengedit file yang ada di sini. Oke, atau saya buatkan satu Google Doc, ya, nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya agar bisa berkolaborasi di sini. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa yang ada di sini sebentar. Oke, ini ada dokumen baru, ya, akan saya jelaskan di sini sebentar. Dokumen baru di sini ada dokumen baru yang kita akan membuat dokumen baru. Kalau ini yang dari template tadi, oke, ini sudah saya saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya buat salinan, maksudnya apa? Kita copy file ini. Oke. Yang selanjutnya email. Nah, email ini dikirim ke siapa? Jadi bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kita. Ya, oke. Yang selanjutnya file yang kita buat tadi, ya, bisa kita jadikan Microsoft Word, format open document, ada RTF, ada PDF, ya, teks biasa, HTML dan EPUB. Jadi Bapak Ibu, file yang ada di sini bisa Bapak Ibu fungsikan begitu banyaknya ini, ya, sebanyak ini. Ya, Bapak Ibu misalkan Microsoft Word, ya sudah, silahkan klik aja. Jadi otomatis akan menjadi file Word. Ya, oke. Yang selanjutnya sediakan saat offline. Maksudnya apa? Jadi file ini, ya, bisa dikerjakan pada waktu offline. Oke. History versi. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, di sini apabila Bapak Ibu mengalami ada kendala atau lupa atau apa, file tadi, oh iya sudah oke, file tadi sudah oke. Ya. Padahal kita sudah ngedit sampai mana-mana. Kita bisa mengembalikan pada tadi file yang pertama tadi. Di sini Bapak Ibu. Ya, ini buka history. Ya, di sini ada fasilitas buka history. Ya, klik di sini. Pada waktu kapan? Ini kan sudah jam 9.49. Ya, di sini
didokumentasikan jam 9.37. Jam 9.37 itu posisinya seperti apa? Nah, ini masih kosong. Ya. Jam 9.37 masih kosong, nggak ada apa-apanya. Kita kembalikan lagi ke 9.41. Oke, 90 jam 9:41 sudah ada datanya ini. Oke. Jadi bisa dikembalikan seperti yang kita buat tadi. Yang misalkan kita lupa atau apa gitu ya, bisa dikembalikan ke waktu yang tadi. Ya, ini misal kosong, ini sudah di. Oke. Kembali lagi bagaimana? Tinggal klik aja di sini. Kita bisa ada fasilitas seperti itu, memudahkan pekerjaan kita Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya ganti nama. Ganti nama maksudnya apa? Ini di sini ada filenya itu nama latihan 1. Bapak Ibu bisa menggantikan nama di sini. Oke. File setelah itu dipindahkan, mau dipindahkan kemana? Penyimpanannya ya, penyimpanannya. Terus ditambahkan di pintasan drive. Ya, jadi kita membuat pintasan ke drive. Setelah itu ada fasilitas publikasi web. Yang selanjutnya ada bahasa. Ya, ini di sini bahasa banyak sekali. Oke. Kita sesuaikan dengan bahasa kita. Oke. Yang selanjutnya ini ada cetak. Nah, ya, oke. Di sini. Oke, ini Bapak Ibu. Oke, sekarang akan saya buatkan file yang bisa untuk kolaborasi. Ya, saya buat lagi di sini satu dokumen, ya, satu dokumen, misalkan dokumen dari, oke, atau dokumen dari template apa ya? Misalkan ini salah satu aja. Oke, ada fasilitas satu lagi Bapak Ibu yang bisa kita pergunakan di sini, yaitu di sini fasilitas dikte. Maksudnya apa? Fasilitas dikte ini kita klik di sini. Di sini kalau ini diklik, mic-nya ini diklik, ya, nanti otomatis akan suara kita akan ditranslate oleh Google, gitu ya. Misalkan ini saya klik. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita hari ini akan belajar tentang Google Classroom. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita ada rapat atau apa, ya, fasilitas ini bisa kita gunakan. Otomatis apapun yang akan dibicarakan dan masuk di situ ya otomatis akan terdokumentasikan di sini gitu. Oke, ini saya coba untuk silakan dikolaborasikan ya. Saya bagikan ke grup ini ya, yang akunnya benar, insya Allah nanti akan bisa akan mendapatkan ini ya. Oke, saya kirim. Oh, ternyata tidak. Ada yang bisa tidak terkirim, mungkin ada akun yang salah di sini. Oke, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu cek mungkin ada email dari saya dan bisa berkolaborasi di sini. Karena tadi sudah saya saya buat saya kirim untuk bisa berkolaborasi di sini. Yang pegang laptop atau apa, coba bisa memberikan nama atau apa ya di sini menunjukkan kita bisa berkolaborasi di sini.
Ada yang menggunakan laptop atau apa Bapak Ibu untuk menunjukkan kolaborasi apabila kita bekerja bersama? Masuknya ke mana Pak? Ke laptopnya masuk ke mana ini? Jenengan buka akun buka Chrome Pak. Yeah. Setelah itu cek email cek yang email. Oh ya. Cek email belajar ID Pak. Oh ngata. Cek email belajar ID. Setelah itu jenengan cek emailnya sudah ada belum? Kalau sudah ada berarti nanti tinggal masuk ke sini Pak. Nanti bisa kolaborasi Pak. Oh ya. Oke. Ini oke. Oke, sudah saya kirim ke beberapa peserta ya, karena ada yang peserta yang sudah saya buatkan grup untuk Google ya. Monggo silahkan dicek. Sudah terlihat Pak Nur. Oke, sudah ada nggih. Kalau sudah coba Pak Wahid jenengan masuk di sini bisa menuliskan nama atau apa, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Sudah bisa Pak Wahid? Bisa masuk? Bisa ngedit? Bisa Pak, sudah saya coba tambahkan nama sama identitas di bawah catatan. Oh, yang ini. Oke, ya sudah. Ya, gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi bisa berbagi di sini, nggih. Oke, yang selanjutnya, sebentar untuk Google Doc. Google Doc, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke Google Slide? Monggo, kalau tidak ada, saya lanjut untuk materi yang selanjutnya. Oke, bila tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, ya di sini akan saya tambahkan materi yaitu Google Slide, ya Google Slide. Oke, ya ini tadi sudah saya buatkan di sini. Kita tambahkan di sini, misalkan, ya jangan lupa yang pertama kita buat adalah judulnya, ya kita harus simpan di sini dengan judul apa, misalkan kita Jawa Tengah Sangiran. Oke, misalkan saya buat mau membuat tentang Sangiran. Oke, di sini Bapak Ibu ya sama di sini file ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini kalau di slide ini bisa kita ada tambahan di sini, kita bisa impor slide. Maksudnya apa? Ya, kita bisa mengambil slide dari file kita. Oke. Yang pertama kita akan menambahkan misalkan di sini Sangiran. Oke. Yang ada di Sangiran itu apa Bapak Ibu? Oke, sama, kita cari di sini di bawah sini.
Kita cari ya sangiran. Oke, di sini ada sangiran, kita cari gambar ya. Misalkan saya mau menambahkan gambar ini, sama tinggal klik aja di sini. Klik tambahkan. Ya, tunggu sebentar. Ya, ini sudah ada gambar masuk. Setelah itu akan saya tambahkan lagi satu gambar apa ya? Ya, kita cari dulu yang agak menarik tentang sangiran. Mana ya? Yang bagus mana ya? Oke. Nah, ini aja. Salah. Harusnya tinggal plus aja di sini. Oke. Kalau sudah ditambahkan di sini, ya, kita tambahkan di sini. Oke, ini sudah ada gambar di sini. Ya, oke, kalau sudah ada gambar di sini, bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita akan mencari temanya ya di sini. Ini sini ada tema. Ya. Kita bisa memilih temanya di sini. Ya. Kita bisa memilih tema. Oke. Ya. Oke, temanya ini, monggo nanti silahkan disesuaikan. Sesuai keinginan Bapak Ibu. Oke, sebentar, ini internet saya kok agak lambat. Oh, internet saya dan Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, semoga nanti cepat up lagi. Ya, oke, ini sudah. Ya, Bapak Ibu, di sini bisa setting lagi. Ya, misalkan mau dibuat seperti apa. Ya, di sini ada bentuk. Ya, bentuknya seperti apa. Ya, oke. Bisa. Ya, kita bisa membuat bentuk di sini dan ini ada latar belakang, tata letak, tema, ada transisi. Ya, Bapak Ibu bisa ngolah di sini semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini ada panah, ada serentana. Nah, serentak ini simbol-simbol seperti ini. Oke, sebentar, ini masih ada satu, sebentar. Oke. Ini. Oke, ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu akan menggunakan template yang mana, ini tadi sebentar dari sini, ya, dari sini, ya, ini kita klik, ya, nanti akan disediakan dari Google, ya, akan disediakan dari Google, nanti template-nya seperti apa, ya, ini ada dari Bapak Ibu.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, jaringan di saya ini Indiumnya kenapa baru ada kendala. Oke. Oke. Ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menghendaki tampilannya seperti apa, nih bisa nanti bisa dipilih, oke. Oke. Yang selanjutnya bagaimana kita menambahkan satu video YouTube ke slide kita. Jadi kita tambahkan di sini, oke. Slide baru. Oke, setelah itu kita klik di sini. Nah, monggo disesuaikan saja. Kita file, setelah itu kita tambahkan sebentar. Sisipkan video, ya. Sisipkan video di sini kita langsung bisa mencari Bapak Ibu. Ini dari YouTube langsung dengan URL atau dengan ngambil di drive kita, ya, ngambil di drive kita. Saya ambilkan dari YouTube langsung, misalkan Sangiran. Kita search di sini, telusuri di sini. Oke, kita klik, ya, kita pilih. Oke, otomatis di sini akan langsung masuk di sini. Oke, di sini ya, di sini Bapak Ibu bisa men-setting lagi Bapak. Pak. Maaf Pak, Oh, layarnya tidak ada. Oke, nggih, mohon maaf. Oh, nggih, maaf. Nggih. Oh, nggih. Mohon maaf ini internet saya kok down ya. Oke, sudah up lagi nih Bapak Ibu. Oke, sudah up lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini sudah. Oke. Mohon maaf atas tidak kenyamanannya Bapak Ibu. Kita tadi saya harus mengulang dari mana? Bapak Ibu, saya harus mengulang dari mana? Atau slide saya ulang semuanya? Sebaiknya diulang dari slide awal, Pak. Oh gitu, nggih. Oke. Saya hapus semua nggih. Oke. Oke, saya hapus semuanya. Ini saya buat tambahkan slide di sini. Oke. Oke, Bapak Ibu, tadi saya membuat sangiran nggih, ya, tentang sangiran. Oke, setelah itu bagaimana kita menambahkan gambar, ya, bagaimana kita menambahkan gambarnya. Ya, klik di sini, ini di bawah, ya, kanan bawah ini kita klik pelajari. Oke, setelah itu kita cari, enter. Setelah itu kita carinya di gambar. Apa ini? Oh. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ini naik turun speednya.
Suara saya sudah bisa didengar Bapak Ibu. Mohon maaf, ini internet saya naik turun. Terdengar Sudah, Pak Pak. suaranya. Oke, oke. Layar saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Sangiran, ada tulisan Sangiran. Bisa jelas Oke, Pak. oke. Jelas. Oke, oke. Ini saya Sangiran, oke. Terus setelah itu coba kita cari gambar di sini, Sangiran, klik Sangiran. Setelah itu cari gambar di sini. Nah, oke. Oke, ini saya tambahkan di sini ya, Bapak Ibu. Saya tambahkan di sini. Nah, terus setelah itu saya tambah gambar, satu gambar lagi, misalkan yang ini ya tadi ya. Ya, ini saya tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita setting ya, kita setting di sini ya. Oke, ini ya Bapak Ibu bisa menggunakan settingan ini yang disediakan oleh Google ya. Seperti ini juga bisa. Ya, seperti ini juga bisa. Ini monggo nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Oke, oke. Oke, yang selanjutnya akan saya tambahkan satu slide ya. Akan saya tambahkan satu slide di sini. Bagaimana kita menambahkan satu video ya, satu video dari mana ya, kita sisipkan misalkan dari video di YouTube. Oke, sebenarnya di sini ada dari YouTube dengan URL ataupun dari Google Drive. Kalau dari URL berarti dari alamat email, alamat yang ada di web, maaf, ini Google Drive berarti dari drive kita. Oke, misalkan di sini saya tambahkan Sangiran, kita cari ya yang berkaitan dengan Sangiran. Oke, ini saya klik satu, ini profil Sangiran. Setelah itu saya pilih di sini. Oke, di sini satu video tentang Sangiran. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa video, tapi di slide-slide yang selanjutnya. Oke, apalagi yang akan kita setting di sini Bapak Ibu ya. Di sini ini ada settingan ya, setting diputar saat diklik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila kita presentasi nanti, kalau slide ini kita tidak mengklik ya, kita tidak mengklik file ini, maka video ini tidak akan bisa berputar. Oke, ini jadi kita klik baru bisa berputar. Yang selanjutnya diputar secara otomatis. Apabila kita sampai slide ini, ya, apabila kita sampai slide di sini, otomatis video ini akan berputar. Ya, yang selanjutnya diputar secara manual. Ya, jadi video ini bisa diputar secara manual. Ya, jadi nanti kita bisa di menit berapa, ke detik berapa, kita bisa setting di situ. Oke. Yang selanjutnya ya, yang selanjutnya di sini masih ada settingan lagi. Bapak Ibu bisa mengatur video ini dimulai pada menit berapa, detik ke berapa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa setting di sini. Oke, misalkan kepada menit kedua. Oke. Nah, jadi menit kedua seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pada menit kedua otomatis akan ditampilkan yang ini ya, yang ini. Jadi tidak ditampilkan dari awal gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada fasilitas juga menonaktifkan suara audio. Ya, jadi audionya tidak ditampilkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Oke. Ini ada pengaturan rotasi ya, kunci rotasi tinggi lebar. Monggo ini bisa Bapak Ibu setting di sini. Oke.
posisinya di mana, kiri, atas, kanan, bawah. Ya, ini ada juga ada bayangan. Oke. Bila sudah, ini pun Bapak Ibu bisa membagikan, ya, seperti tadi bisa dibagi di sini file, bagikan, ya. Bagikan ke siapa? Nah, misalkan ke grup ini ya, ini grup belajar pelatihan kita. Ini saya edit sebagai apa? Misalkan melihat saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya kirim email di sini, ya, otomatis akan hanya bisa melihat saja. Oke, saya kirim. Saya contohkan di situ. Oke. Hari ini Selasa kan lagi. Untuk Google Slide ada yang mau ditanyakan? Tanggalnya? Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk Google Slide? Tidak, Pak. Belum ada nggih? Bila belum ada, akan saya tambahkan materi untuk Google Sheet. Ya. Google Sheet, saya tambahkan di sini. Ya. Saya tambahkan di sini Google Sheet. Oke, Google Sheet saya tambahkan di sini. Oke, biasanya, biasakan di sini kita memberikan judul atau menyimpan filenya dahulu. Oke, kita beri nama misalkan daftar nilai, oke ya. Biasanya kita bekerja dengan membuat daftar nilai, ya Bapak Ibu, untuk menyimpan data-data nilai anak didik kita. Misalkan di sini ada satu nama siswa, setelah itu nilai ujian, nilai tugas 1 misalkan, ya, nilai tugas 1, nah, nilai tugas 2, nilai tugas 3, gitu. Oke. Di sini sama, ini Bapak Ibu harusnya sudah bisa semuanya, ya. 1, 2, oke. Nama siswa misalkan Uya, Reza, ini Bapak Ibu, ya, nanti kita tinggal tambahkan nanti di sini nilainya berapa. Oke, setelah itu di sini kita bisa misalkan rata-rata nilai. Rata-rata, oke, kita tanya di sini, klik rumus sing average. Oke, di sini kita enter, sudah. Oke, ya, otomatis sudah ada rumus yang akan di sini secara otomatis Bapak Ibu. Ya. Oke,
di sini ya, di sini ada lagi Bapak Ibu. Ini misalkan kita tambahkan sheet, ini sheet 1, tambahkan sheet lagi ya, kita ke sheet 1. Misalkan kita ada beberapa sheet dan ada beberapa tugas yang akan kita kerjakan. Di sini sheet kita ini bisa diberi warna Bapak Ibu. Ya. Biasanya saya kalau menggunakan ini yang misalkan ada tugas gitu ya, ada warna merah ini berarti saya belum mengerjakan sama sekali ya. Di sini misalkan saya kasih warna kuning ya, berarti pekerjaan saya baru setengah atau belum selesai. Di sini misalkan saya rubah menjadi warna hijau, berarti pekerjaan saya yang ada di sheet 3 ini berarti sudah selesai. Jadi untuk apa namanya, untuk melihat pekerjaan kita statusnya seperti apa gitu nggih. Sama di sini untuk file ini ya, bisa dibagikan lagi, bisa dibagikan seperti Google Sheet, Google Slide dan Google Doc ya, sama dibagikan ya. Prosesnya sama di sini ya. Oke, editornya seperti apa, pengakses, pemberi komentar, dan editor. Oke, setelah itu nanti bisa dikirim kemana. Oke, yang selanjutnya ini email, download sama untuk download ya, kita bisa merubah, kita bisa mendownload file ini menjadi Microsoft Excel ya, menjadi ODS atau Open Document, dokumen PDF, halaman HTML, CSV, dan TSV. Oke, sediakan offline seperti tadi. History versi sama yang tadi. Oke, sudah itu. Oke, Bapak Ibu, ini untuk materi Google Sheet. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan, di sini saya akan menambahkan hari ini Google Calendar. Oke, saya akan tambahkan di Google Calendar ya. Apa toh fungsinya Google Calendar itu, Bapak Ibu? Ya, dengan adanya Google Calendar ya, kita bisa mengatur pekerjaan kita, jadwal kita, supaya kita bisa bekerja dengan maksimal, dan kita bisa memberi tahu kepada orang lain di grup kita ya, apabila kita ada kegiatan ya, otomatis kita bisa melihat teman kita kalau mau kolaborasi hari ini jam berapa, tanggal berapa, bisa atau tidak, kita bisa cek dari Google Calendar. Ya, kita mulai membuat Google Calendar di sini Bapak Ibu. Kita klik titik 9 ini, setelah itu klik kalender. Oke, setelah kita membuat di sini ya, kita akan membuat suatu agenda ya, suatu agenda di sini ya. Di sini Bapak Ibu bisa tampilkan ya, ini ada tampilan hari ya, ada tampilan mingguan, ada tampilan bulanan ya, ada tampilan tahunan ya. Oke, jadi biasanya kalau saya menggunakan bulanan. Oke, misalkan di sini kemarin saya buat jadwal ya, jadwal pelatihan Google Workspace ya. Oke, kita akan membuat kegiatan misalkan di tanggal 3 ya. Klik di tanggal 3 di sini ya. Di sini kegiatannya apa Bapak Ibu? Ya, misalkan Bapak Ibu akan membuat kegiatan pelatihan apa atau pembelajaran apa itu.
Pembelajaran Oke, ini. Oke, di sini ya kita bisa atur di sini ya. Ini tanggalnya tanggal berapa? Nah, di sini diatur ya. Jamnya jam berapa? Ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Di sini misalkan kita akan mulai jam 8 AM atau 8 pagi dan durasinya berapa lama Bapak Ibu? Ya. Durasinya berapa lama? Ya, durasinya misalkan 1 jam atau 2 jam bisa diatur di sini. Oke. Setelah itu, ya di sini ada pilihan. Pilihan itu does not repeat. Ya, jadi ini pilihan kita, misalkan ada harian, ada weekly on Wednesday ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu bisa ngatur di sini. Oke. Kalau semua hari, tinggal klik di sini, ya. Klik di sini. Karena kita hanya temporary, ya kita sesuaikan dengan jadwal kita saja. Oke, apabila kita akan menggunakan Google Meet, ya silakan diklik di sini. Ya, klik di sini, klik Google Meet video conference. Nanti otomatis akan dibuatkan linknya, ya akan dibuatkan link Google Meet tadi. Oke, setelah itu kita tinggal copy di sini, ya kita copy ini, copy link ini, tinggal kita kirim di mana, misalkan di Google Chat atau di email. Jadi otomatis kegiatan kita ini nanti sudah akan terekam di situ, tinggal copy paste saja. Oke, di sini ada lokasi kalau diperlukan. Ya, di sini ini ada grupnya Bapak Ibu. Ya, ini saya buat grupnya. Oke, ya di sini ya ini sudah saya ada beberapa grup. Ya, kita di GWE gelombang 2. Oke, di sini ya di sini sudah saya buatkan grup. Oke, setelah itu ya kita tinggal save saja. Jadi Bapak Ibu misalkan membuat jadwal untuk anak didik kita, ya semudah ini, dan nanti anak didik kita otomatis akan mendapatkan kalender juga yang sama dengan kita karena kita sudah buat grup ini. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal save aja di sini. Oh iya, sebelum itu saya lupa, di sini ada time, di sini find a time. Ya. Oke, jadi misalkan ada perubahan waktu apa, nanti Bapak Ibu bisa merubah di sini. Maksudnya find a time apa? Di sini misalkan kita mau berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan teman kita atau siapa dengan di jadwal ini, ada yang tidak bisa gabung atau tidak. Ya. Kalau misalkan posisinya seperti ini, berarti kosong semua di grup GWI gelombang ini, semuanya tidak ada jadwal. Jadi nanti semuanya bisa gabung, tidak ada tumbuhan gitu. Tumbuhan waktu. Oke, di sini oke. Untuk pewarnaan di sini bisa diganti-ganti. Oke, sila itu tinggal save saja. Oke, di sini ya. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu, ini untuk Google Kalendernya sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk materi hari ini. Insya Allah sudah saya sampaikan semuanya. Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan Google Calendar. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Apabila ada yang belum jelas, monggo silahkan ditanyakan Bapak Ibu.
Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada waktu 30 menit. Dinyalakan dulu mic-nya Pak, apabila ingin bertanya. Atau raise hand dulu, nggih. Ini ada fasilitas raise hand. Silahkan diaktifkan raise hand-nya agar saya bisa mendeteksi siapa yang bertanya duluan. Oke, ini oke, Pak Ngatman, monggo Pak Ngatman. Ya, terima kasih Pak. Kalau misalnya pada hari yang sama itu saya pengen menjadwalkan lebih dari satu pertemuan misalnya pagi jam 8, kemudian siang jam 12, lalu sorenya jam 3 misalnya. Itu caranya bagaimana Pak? Halo? Oke, oke. Jadi Bapak pengen dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan gitu, nggih? Iya, iya. Oke, oke. Ini tinggal di copy aja, Pak. Ya, jadi tadi kita di sini, nggih. Ini. Duplicate. Setelah duplicate, ini nih judulnya apa? Nggak muncul Pak anunya, layarnya. Oh, maaf, maaf. Belum saya share. Oke, tadi kita di sini nggih, Pak? Iya, iya. Oke, di sini. Ya, ini diklik aja, Pak. Setelah itu klik option ini. Kita klik duplicate aja, Pak. Oke. Di duplicate ini kita kasih nama apa, Pak? Misalkan 1 gitu, nggih. Ya. Di sini jamnya kita rubah. Misalkan ini kan tadi jam 10, kita rubah menjadi jam 11. Oke. Oh, Jam iya. 11 sampai jam berapa? Misalkan jam 11 sampai jam 12. Oke, Pak. Iya, Setelah iya. itu kita kasih di sini warna yang berbeda, Pak. Ini. Coba. Nah, oke. Kita simpan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, di sini pasti ada 2 kegiatan, Pak. Dan selanjutnya. Misalkan dibuat hari ini ada 10 kegiatan, otomatis nanti juga ada 10 kegiatan. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ada lagi? Berarti kan ini bisa kita pakai untuk Pak ya, misalnya kita kepengen ketemuan dengan beberapa orang misalnya. Kita jadwalkan hari tertentu, tanggal tertentu, kemudian link dari Google Meet ini kita share ke teman kita, itu cukup ya Pak ya? Iya, Pak, sudah cukup, Pak. Nggih, sudah cukup. Ya. Makasih Pak. Nggih. Kalau misalkan kita buat grup, ya, kita buat grup di mana, Pak? Di sini ada fasilitas grup, Pak. Sebentar, saya masuk di sini. Ini sebenarnya masuk materi besok ini. Di sini, ya, di sini ada ini, ya, ada titik 9 ini. Dengan masuk, cari grup di sini. Nah, oke, ya, Bapak Ibu bisa membuat grup di sini, ya. Klik grup, grupnya apa, ya, dengan emailnya apa, ya, misalkan pelatihan, coba kita buat kelas gitu nggih, misalkan saya ngajarnya di kelas TKJ gitu. Ini harus kasih nama dulu, 12
TKJ 1. Oke. Copy saja di sini. Kalau yang tidak. Oke. Oke, ini apabila kita akan membuat grup, ya pastikan ini alamatnya ini ya Pak, ya ini. Oke, ini kita berikutnya, ini ada settingannya, ya ini sih settingannya. Oke, seluruh siapa saja yang dapat menelusuri grup, ya ini seluruh organisasi. Jadi siapapun yang ada koneksi internet bisa tersambung. Siapa saja yang dapat bergabung ke grup di sini, siapa saja dalam organisasi. Ya, ini settingannya. Ya, oke. Yang selanjutnya klik di sini. Nah, ya ini tinggal kasihkan nama grupnya, nama pesertanya. Ya, pesertanya siapa? Ya, ini pengelolanya misalkan. Ini peserta saya ambilkan dari sini. Dari mana? Oke, saya ambilkan di sini. Ini saya masukkan di grup sini. Copy, enter, sudah. Setelah itu buat grup. Oke, ini sudah ada grup baru Pak. Ya, ini sudah ada grup baru. Anggotanya ini, ya, ada 10 orang. Nah, di sini. Ya, ini saya grupnya adalah 12 TKJ 1 ada 11 anggota. Ini anggotanya di sini. Oke. Kita ke grup tadi. Nah, grup saya. Ini. Alamatnya ini Bapak. Oke, alamatnya ini. Sebentar. Oke, apabila Bapak mau kirim, ya, kirim secara massal, gitu ya. Di sini klik Gmail. Tulis di sini. Nah, ini kepada siapa? Alamatnya tadi Bapak. Ya, 12 TKJ 1 tadi. Ya, 12 underscore TKJ underscore 1 at guru SMK guru .smk SMK tadi Pak ya? SMK tadi. Mana tadi? Oh iya, @guru SMK. Nah, karena saya menggunakan akun SMK @guru.smk.belajar.id. Nih, oke, misalkan tadi Google Calendar tadi Pak ya, ini kita klik sini, oke, kita copy di sini Bapak. Kita copy, setelah itu kita buka tadi di sini. Nah, di sini otomatis sudah ada linknya. Setelah itu kita tinggal kirim aja. Ya, kita kirim sudah. Ya, ini tinggal kita kirim. Jadi
10 anggota kita tadi otomatis akan menerima email kita. Jadi kita satu kali ngirim email sudah ada 10 anggota. Gitu Bapak. Iya. Berarti bukanya nanti di emailnya masing-masing, satu kelas gitu, udah langsung satu kelas bukanya semua terkirim. Emailnya Dan itu pun bisa masing-masing. dijadwalkan Pak. Ya, itu bisa dijadwalkan. Jadi misalkan Bapak pengen apa namanya semuanya itu akan terkirim jam berapa itu bisa. Ya, saya contohkan lagi. Nah, di sini Pak, ini di sebelah tombol kirim ini ada panah ke atas. Ini jika Bapak klik nanti akan muncul jadwal pengiriman. Nah, di sini ya, di sini apabila emailnya itu akan dikirim tanggal berapa, jam berapa, itu sudah ada pengaturannya di sini. Ya. Bentar. Oke, mohon maaf. Saya ulang aja Pak, sebentar. Di sini ya, di sini jadwal pengiriman. Oke. Nah, ini mau dikirim kapan itu sudah ada pengaturnya di sini. Ya, dan waktunya kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Oke, misalkan di sini. Nah, apabila kita akan menjadwalkan, ya tidak sesuai yang diberikan tadi, di sini kita bisa milih, Pak. Ya, mau dikirim kapan, jam berapa, tanggal berapa, itu kita tinggal setting di sini saja. Gitu ya, Pak? Ya, siap. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pertanyaan tapi bukan materi, Pak. Oh, boleh, monggo Pak. Saya membuka daftar hadir hari ini kok harinya Selasa, Rabu, Kamis itu, Pak. Oh iya, sebentar Pak. Di Sebentar, Google saya Form-nya. buka di kelas dulu. Oh, daftar hadir. Wah, mohon maaf Pak. Nanti Ya. saya edit Pak. Oke. Oh iya, Pak. Terima kasih atas masukannya Ini kemarin belum emailnya ini saya edit. emailnya Gimana? ini anu ya, Pak. Emailnya ini berarti email yang belajar.id, Pak. Iya, email belajar ID Pak. Oh ya. Oke. Makasih, Pak. Oke Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Iya, saya Ramelan dari SMP Masakan. Oh Pak Ramlan, nggih, monggo Pak Ramlan. Kan pangapunten, niki kan wau pun kadung
daftar ada risi, tapi email yang saya pakai kan pakai Gmail. Apa perlu diulang lagi sing pakai apa namanya? Enggak Belajar apa-apa, Pak. ID, Mas. Besok aja diperbaiki, Pak. Oh, Enggak enggak. apa-apa, Pak. Masalahnya kan untuk yang belajar ID kan baru kami dapat kemarin dan belum saya aktifkan. Nanti kalau misalkan dan biasanya Oh, kami gitu. pakai yang apa Gmail itu terus. Gimana itu nanti, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Secepatnya diaktifkan, Pak. Oh, enggak. Nggih. Nggih, nanti insya Allah kami aktifkan. Paling tidak Nggih, Senin lah nanti, masalahnya kan komputernya di sekolahan kan bisanya Senin. Oh, gitu. Nggih, Pak. Oke, Nggih. matur nuwun Mas Nur. Pak Nur. Nggih. Yang selanjutnya Pak Ramlan sudah. Pak Sarwiji. Monggo Pak Sarwiji. Pak Sarwiji. Pak Sarwiji, apa yang mau ditanyakan, Pak? Makasih Mas. Nggih. Ya, terus terang saya baru gabung, baru saja. Jadi kegiatan yang tadi saya belum bisa mengikuti. Maaf, banyak kegiatan. Nggih, Pak. itu. Nanti ada rekamannya, Pak. Nanti silahkan gitu, ya. dilihat rekamannya saja, Pak. Nah, Itu nggih. ya terus terang saya untuk absennya juga belum ikut ini. Oh, presensinya. Ya, presensinya. Oke. Makasih Mas. Nggih, sebisanya aja, Pak. Nanti misalkan bisanya kapan, Senin atau besok, monggo. Saya fleksibel gitu. aja, Pak. Ya, berarti kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nggih. Gitu oke, Pak. Makasih Mas. Nggih. Monggo dilanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Izin bertanya Pak Waludin. Nggih, monggo Bu. Ini tadi saya coba iseng buka Google Classroom-nya ya. Di situ kan saya nyoba buka sudah ada LK-nya. Saya buka, saya coba ikuti perintahnya yang di LK sama panduannya saya baca. Itu kok di LK-nya kita nggak bisa hasil screenshot-nya nggak bisa kita copy paste di situ ya karena kita nggak dapat akses karena di situ tertulisnya hanya view only gitu Pak. Mohon penjelasannya. Oh, nggih, sebentar Bu. Saya cek lagi Bu. Terima kasih masukannya Bu. Yang LK1 nggih Bu? Iya Pak, LK1 itu view only. Ini saya buka view only. Jadi kita nggak bisa hasil copy paste-nya, nggak bisa hasil screenshot-nya, nggak bisa kita copy paste ke situ kan? Oke, nggih. Ibu. Terus mau tanya lagi Pak Udin. Nggih. Itu saya baca LK1 yang nomor 2 slide ketiga. Itu kan ada upload file atau folder ke folder yang sudah kita buat atau di luar folder yang kita buat ya. Kalau saya ngelihat panduannya yang panjenengan share itu hasil uploadnya di luar exam material. Nah itu mau
ini hasilnya kita masukkan ke exam material atau di luar exam material hasil uploadannya. Terima kasih. Monggo Bu, itu hanya contoh saja. Jenengan bisa kenapa? Bisa ambil dari yang di luar itu juga bisa. Ibu. Berarti maksudnya kita ngupload filenya itu bisa ke folder yang kita buat, bisa juga di luar folder yang kita buat, tetapi yang kita screenshot ada yang penting upload file dan foldernya itu terlihat gitu nggih. Nggih. Ya kalau bisa di exam material, kalau nggak Oh, bisa nggih. dimasukkan ke exam material aja. Ya. Oh Nggih. gitu. Nggih. Terima Gini Bu, kasih. Pripun? di situ kan ada dua. Saya share dulu nggih. Saya share dulu. Oke, sebentar. Oke, di sini saya harusnya sebagai siswa nih, sebentar. Saya cari dulu. Di menu tugas itu, Bapak Ibu, di situ kan ada dua. Yang satu panduan, yang satu untuk mengirim tugas. Jadi tugasnya nanti dimasukkan di situ. Ini tugas praktek. Nah, di sini yang satu ini, ya, yang satu ini adalah untuk panduannya. Ya, ini untuk panduannya. Yang untuk mengumpulkan tugas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, kelihatannya kemarin sudah saya buat bisa Di situ kan edit. muncul hanya Coba lihat Pak Udin, ya. gimana? Itu kan tulisannya hanya lihat. Kita yang di LK itu di settingan panjenengan kan hanya Oh lihat iya itu. ya ini ya. Ya. Oh iya sebentar saya edit dulu. Mana tadi filenya? Maaf Bu. Oke. Oke, sudah Bu. Mohon maaf, terima kasih Iya Pak, koreksinya siap. Bu. Matur suwun. Nggih. Ini sekarang saya coba. Oke, sekarang sudah berubah. Ini saya coba print screen ya. Print screen. Oke, sudah Bu. Ya. Pengerjaannya nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk tugasnya. Terima kasih Bu sudah atas koreksinya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang itu tadi Pak, yang uploadnya itu Pak, yang perintah kedua setelah ini. Oh, upload. Ya. Nah, itu upload. ke folder atau di luar folder? Ke folder aja Bu. Oh, ke folder yang exam ya berarti? Ke folder aja. Oh gitu, nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, ini Bu Wiwi. Monggo Bu Wiwi.
Bu Wiwi, monggo. Bapak Ibu di kelas ini, yang ada di forum ini, mungkin masih ada yang belum bisa masuk ke Google Class. Kesulitannya di mana? Coba nanti akan saya sampaikan di sini sambil menunggu. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit nih. Monggo Bapak Ibu. Bila tidak ada yang tanya, ini untuk kegiatan besok ya. Untuk kegiatan besok Bapak Ibu tugas mandiri, silahkan dibaca materi. Ini ada materi materi 1 ya, mengenal Google Workspace for Education. Di sini ada beberapa materi, nanti silahkan dibaca. Setelah itu jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya. Ya, ini soal latihannya, soal latihan unit 1. Nanti silahkan dikerjakan. Jangan lupa hasilnya di screenshot, setelah itu dikirim. Oke, yang selanjutnya di modul 2, modul 3. Dan selanjutnya yang terakhir di sini nanti Bapak Ibu akan mengerjakan uji kompetensi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Uji kompetensi Bapak Ibu hanya bisa mengambil ujian 1 kali saja dengan akun belajar ID. Oke. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah membaca unit 1 sampai unit 3. Sebelum mengerjakan uji kompetensi, Bapak Ibu ya harus belajar atau latihan dulu mengerjakan uji kompetensi yang sudah saya siapkan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan itu mendapatkan nilai minimal 80, ya, monggo silahkan langsung mengerjakan uji kompetensi. Gitu, nggih. Terus di uji kompetensi nanti ada pertanyaan di Google Master Trainer level berapa. Bapak Ibu, saya minta untuk memilih Google Trainer level 1 ya. Nama Google Master Trainernya ini, email saya nurawaludin06@gurusmk.belajar.id gitu nggih. Karena apa? Ya, karena nanti akan terekam Bapak Ibu. Ya, nama Bapak Ibu akan terekam. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar ID, ya nanti tidak akan bisa terekam di sana. Dan nilainya berapapun akan terekam di sana. Gitu nggih. Untuk tugas ini maksimal dikerjakan sampai 5 November 2021. Gitu nggih Bapak Ibu. Untuk besok tugas mandiri monggo disesuaikan saja. Semoga diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Gitu nggih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mohon izin bertanya, Pak. Oh nggih Pak Wahid. Oke. Berarti untuk hari besok di hari Ahad atau Minggu itu kita tidak ada agenda Google Meet ya Pak? Nggih. Tinggal Pak. tugas mandiri aja. Tugas mandiri. Nggih. Oke, bila tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu, saya minta tolong untuk mengaktifkan kameranya semuanya sebagai presensi hari ini, nggih, Bapak Ibu. Nggih, garing penting. Fine.
Dari Bapak Ibu masih nunggu teman yang lainnya. Kalau misalkan tetap nggak ada, nggih seadanya. Satu lagi. Ampun Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan, tidak bisa maksimal dalam penyampaian materi. Demikian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Udi. Terima kasih Pak Nur. Sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih Pak Akhir untuk semuanya.